Pemirsa, pemerintah Indonesia telah menyiapkan roadmap untuk hidup berdampingan dengan COVID-19. Langkah ini sebagai upaya untuk mengubah status pandemi menjadi endemi. Untuk membahasnya selengkapnya kita sudah terhubung dengan epidemiolog UI Triunis Miko. Selamat siang Pak Miko. Selamat siang, Mbak. Ya, Pak Miko, pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan telah menyiapkan roadmap hidup berdampingan dengan COVID-19. Setidaknya ada 6 sektor prioritas. Nah, apakah roadmap ini ideal untuk bisa perlahan kita hidup dengan COVID-19? Ya, hidup berdampingan dengan COVID bukan hidup berdampingan dengan wabah COVID. Ya, jadi Hmm, kalau wabah di kabupaten atau di kota atau di provinsi atau di negara Indonesia itu kita nggak boleh hidup berdampingan dengan wabah COVID. Kita bisa hidup berdampingan dengan COVID asal gitu. Ada 6 kriteria yang diminta dari WHO, yaitu hidup new normal dengan COVID. Hidup new normal dengan COVID, syarat yang pertama adalah kasus COVID-nya sudah terkendali atau terkontrol. Jadi ya. terkontrol itu sudah menjadi endemis di negara atau di kabupaten atau di provinsi atau di negara Indonesia. Itu Hmm. yang pertama. Yang kedua, sistem pelayanan atau sistem surveillance ini sudah mapan begitu atau sudah stabil. Jadi semua itu harus dilakukan standarisasi, baik itu standarisasi tesnya, standarisasi kontak tracingnya, dan standarisasi pelayanannya. Ya, jadi kita boleh hidup berdampingan dengan COVID kalau sudah ada standarisasi 3 hal tersebut begitu, atau Hmm. sistem pelayanan COVID dan sudah establis. Yang ketiga, kita dapat mendeteksi kalau ada lonjakan lagi. Ya, jadi Ya. kalau surveillance kita sudah mampu establis dan bisa menangkap lonjakan, maka lonjakan itu harus gampang terdeteksi dan Hmm. kita bisa mengantisipasinya dengan baik, baik itu di kabupaten, kota, dan provinsi atau di negara kita. Dan Oke. keempat, kita bisa mengidentifikasi kasus import, itu import dari Jakarta import ke kabupaten atau ke provinsi lain, import dari kabupaten tertentu ke kabupaten yang lain. Itu harus Hmm. bisa dideteksi begitu. Artinya serogenetaping berjalan masih. Yang keempat, yang kelima artinya semua sektor sudah siap dengan protokolnya. Jadi detail, Ya. baik itu protokol di kantor, kemudian protokol di perjalanan, kemudian juga protokol dimanapun, di semua sektor. Jadi kita Hmm. harus sudah siap. Yang keenam adalah kita hidup atau bergabung atau partisipasi masyarakatnya sudah menyatu dengan pemerintah. Tadi Baik. sekarang kan masyarakat kita belum menyatu dengan pemerintah. Jadi harusnya masyarakat kita menyatu dengan pemerintah kita. Jadi kalau ada lonjakan ya siap-siap masyarakatnya berubah begitu. Kalau tidak cepat berubah ya kasusnya semakin banyak begitu, Mbak. Baik. Baik, kita hidup berdampingan dengan COVID-19 jika statusnya bisa menjadi endemi. Nah, dunia juga sudah berpengalaman menjadikan status pandemi menjadi endemi. Nah, apa saja yang menjadi perhitungan yang harus dilakukan dalam menentukan status ini? Ya, jadi status ini harus dihitung dengan surveillance yang baik. Jadi kalau Hmm. surveillance kita dengan tes yang 1/1000 populasi per minggu atau per hari, kemudian kontak tracingnya juga harus distandarisasi. Apakah kontak tracingnya harus satu kasus itu 10 orang yang dapat di-tracing, kemudian harus dites semua. Jadi kita bisa memastikan bahwa data surveillance kita tidak ada kasus yang tidak terdeteksi. Kemampuan deteksi kita sangat baik. Jadi kalau menurut saya kemampuan deteksi semua kabupaten itu amat berbeda-beda. Jadi itu harus disamakan. Kalau paling tidak distandarisasi, kemudian kita baru bisa menentukan kapan. Jadi kapan dan di mananya baru kita bisa menentukan apakah di kabupaten atau kota sudah endemis, kemudian apakah provinsi ini sudah endemis, apakah semua negara sudah endemis begitu. Jadi menurut saya kuncinya adalah surveillance yang baik untuk menentukan apakah kita sekarang sudah endemis atau nanti bulan Desember 2021 sudah endemis. Itu Hmm. dibutuhkan surveillance yang benar-benar baik, Pak.
Baik, kalau kita bicara soal peluang Pak Miko, bagaimana peluang Indonesia menjadi endemi karena kita lihat nih angka reproduksi kasus Indonesia masih di angka 1,2 sampai 1,5 padahal untuk menjadi endemi seharusnya di bawah 1 dan angka vaksinasi dosis 1 baru sekitar 30% lebih dan dosis 2 kurang dari 20%. Catatan Anda? Reproductive number tolong jangan dipakai. Kalau begitu kita salah. Jadi Baik, reproductive number itu menunjukkan kecepatan penularan. baik. Jadi bukan menunjukkan bahwa apakah kita sudah mencapai endemi. Jadi endemi kita amat ditentukan dengan jumlah kasus yang ditentukan oleh kabupaten, kota, provinsi, dan negara. Jadi Ya. kita akan menentukan status endemik negara, status endemik provinsi, status endemik kabupaten atau kota. Jadi itu harus ditentukan oleh Ya. ahli-ahlinya begitu. Jadi tidak kemudian semua mencapai R0. Jadi dalam websitenya R0 baru bisa ditentukan kalau kurang dari 0,3 begitu status endemisi, bukan kurang dari 1 begitu. Jadi jangan salah kemudian di websitenya aja mengatakan begitu. Ya. Kalau R0 yang sesungguhnya adalah reproductive number dan itu bukan ukuran endemis atau bukan. Itu adalah ukuran penularan. Namanya juga reproductive number adalah kecepatan satu kasus itu akan menularkan ke beberapa orang kasus begitu. Jadi kalau 1 itu jadi satu kasus menularkan kepada satu kasus. Baik. Begitu artinya. Itu arti reproductive number ya, yang sesungguhnya begitu. Baik, nah soal tadi Anda sampaikan perlunya mitigasi endemi di daerah, kemudian kemampuan deteksi, apalagi strategi yang bisa kita lakukan untuk bisa hidup berdampingan dengan COVID-19. Singkat saja, Ya, Pak Miko. ya. Jadi yang satu adalah upaya-upaya pemerintah untuk menentukan status endemiknya di kabupaten atau kota, di provinsi atau di negara begitu. Yang satu. Yang kedua adalah partisipasi masyarakatnya. Jadi harus benar-benar menentukan bahwa partisipasi masyarakatnya kalau nanti kita hidup berdampingan dengan COVID, masyarakatnya benar-benar bisa diatur. Kalau sekarang menurut saya minta ampun untuk mengatur masyarakatnya tidak seperti di Inggris. Kalau ke Inggris sudah mengundangkan ya masyarakatnya akan patuh. Tapi di Indonesia tidak ada undang-undangnya, bahkan pendekatan kultural menurut saya sulit berpartisipasi dengan masyarakat. Jadi partisipasi masyarakat benar-benar harus bisa diatur, baik itu di kota atau kabupaten, baik itu di provinsi maupun di negara Indonesia. Begitu Mbak. Baik, partisipasi masyarakat menjadi penentu kita dalam persiapan, Betul. kesiapan kita untuk hidup dengan COVID-19. Baik, terima kasih epidemiolog UI, Tri Yunis Miko sudah bergabung bersama kami di Metro Siang.